Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film The Canal tahun 2014. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang suami yang baru mengetahui di rumahnya pernah terjadi pembunuhan. Suatu hari ia memergoki istrinya berselingkuh dan keesokan harinya ia ditemukan tenggelam di sebuah kanal. Namun yang aneh, ia mulai sering melihat dan mendengar sesuatu di rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat pria bernama David dan rekan kerjanya yang bernama Claire. Mereka bekerja sebagai juru arsip di Perpustakaan Film Nasional. Setelah selesai bekerja, Claire mengantar David ke sebuah tempat. Di sana, istri David yang bernama Alice sudah menunggunya. Hari ini David dan Alice akan melihat-lihat rumah yang akan mereka beli. Kelihatannya hidup David sedang senang-senangnya. Ia akan menjadi seorang ayah dan juga akan membeli rumah baru. Apalagi istrinya cakep banget woy. Alice melihat-lihat bagian dalam rumah sementara David melihat-lihat di luar. Tak jauh dari rumah ia menemukan sebuah lubang yang mengarah ke saluran pembuangan. Setelah berdiskusi akhirnya mereka memutuskan untuk membeli rumah ini. 5 tahun kemudian, suatu malam David terbangun karena Alice menerima pesan. I heard the noise and woke up, and now I need to go toilet. Di saat yang sama, anak David yang bernama Billy terbangun dan minta ditemani ke toilet. Dad, are you afraid of the dark? Billy bertanya apa David takut pada kegelapan. Billy pikir ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Tentu David berkata kalau itu hanya imajinasi Billy dan mengantarnya kembali tidur. Keesokan harinya, karena David bekerja dari pagi sehingga ia yang bertugas mengantar Billy ke sekolah. I think I'm able to swim in there. No way. No, it's too deep. Di perjalanan mereka melewati kanal yang cukup dalam. Billy ingin berenang di sana, namun tentu David melarangnya. Mereka juga melihat sebuah toilet umum yang kotor. Billy berkata ada temannya yang pernah melihat hantu di sana. David hanya menjawab kalau tempat ini hanya toilet yang kotor. Setelah mengantar Billy ke sekolahnya, tentu David bekerja. Some films came into the archive. Some from the police archive. Claire memberitahu ada beberapa film yang harus diarsipkan, dan salah satunya adalah arsip polisi. David menonton film itu yang ternyata adalah rekaman investigasi sebuah pembunuhan. Hey, that's my road. David menyadari kalau pembunuhan ini terjadi di rumahnya di tahun 1902. Seorang suami membunuh istri dan kedua anaknya. Di malam hari, David dan Alice akan menghadiri sebuah pesta. Mereka menyewa jasa babysitter bernama Sophie untuk menjaga Billy malam ini. Pesta ini dari tempat kerja Alice sehingga David tidak mengenali siapapun di pesta ini selain istrinya. Alice dibawa sebentar untuk menemui klien. David terus memperhatikan Alice yang berbicara dengan pria bernama Alex. Alex menyadari David memperhatikannya sehingga ia mengakhiri pembicaraannya dengan Alice. Tentu melihat ini membuat David cemburu dan terus memikirkannya bahkan walau ia sedang bekerja. Saat pulang, ia melihat Alice yang sedang bermain dengan Billy. Karena melihat film tentang pembunuhan yang terjadi di rumahnya membuat David memikirkan hal yang sama. Namun memikirkan ia membunuh Alice malah membuatnya tersenyum. Keesokan harinya, David akan mengantar Billy ke sekolah seperti biasa. Hey, don't work late tonight. No, come straight home. Why? Namun karena kecemburuannya, David meminta Alice untuk tidak pulang larut malam. Rasa ketidakpercayaan David pada Alice sudah memuncak. Hari ini ia mengawasi Alice dan melihatnya bertemu dengan Alex di jam seharusnya ia pulang. Bukannya langsung pulang, Alice malah pergi ke rumah Alex. Melihat ini membuat perasaan David campur aduk, namun di saat yang sama Billy menelpon karena ia masih di sekolah. Tentu David menjemput Billy lebih dulu dan mengantarnya pulang. Mereka hanya makan berdua sementara Alice masih bersama Alex. Setelah Billy tidur, David memilih untuk kembali ke rumah Alex. Pintunya tidak dikunci karena rumah ini masih dalam tahap renovasi. Di salah satu ruangan, David melihat Alice sedang berselingkuh dengan Alex. David sangat marah dan membawa palu yang ada di lantai. Namun ia memilih untuk pergi tanpa melakukan apapun.
Terlihat palu itu masih bersih yang artinya David memang tidak melakukan apa-apa. David membuang palu itu ke kanal, namun entah kenapa ia menjadi mual. Ia pergi ke toilet umum yang kotor untuk muntah. Di saat yang sama, ia melihat kaki di depan pintu toilet. Telinga David berdengung dan ia bisa melihat sepasang tangan kotor yang muncul dari atap bilik. Seseorang muncul dan berkata, "Sang penguasa menginginkanmu," namun David seolah tak menyadarinya. Tak lama kemudian, semua itu menghilang. David merangkak mencoba keluar dari toilet dan di luar ia bisa melihat seseorang yang menyerang Alice. David terlalu lemah untuk menyelamatkan Alice, kemudian ia pingsan. Waktu berlalu, David tersadar di toilet. Ia keluar seolah tak terjadi apa-apa, kemudian ia pulang. Di kamarnya, ia juga masih tidak bisa menemukan Alice. Keesokan harinya, David mencoba menelepon Alice, namun teleponnya tak diangkat. Karena khawatir, David melapor polisi kalau istrinya menghilang. Orang yang menanganinya adalah detektif bernama McNamara. Tentu McNamara menanyakan beberapa pertanyaan standar seperti kapan terakhir kali David bertemu Alice. David menjawab tidak ada kejadian aneh sebelum Alice menghilang. Kepolisian mengerahkan banyak anggota untuk mencari Alice di sekitar tempat tinggalnya. Pencarian hari ini tak menghasilkan petunjuk apapun. David pulang dan yang ia temukan adalah Sophie. Tentu dengan menghilangnya Alice membuat Sophie semakin dibutuhkan untuk menemani Billy. Tak lama kemudian Sophie pergi dan tinggal David di sini. David mendengar suara namun ia pikir itu hanya pikirannya. Tak lama kemudian ia mendengar suara lebih keras sehingga bergegas pergi ke atas. I had a dream about Mommy. I miss her. Yang ia lihat adalah Billy yang terbangun karena bermimpi tentang ibunya. Dari pantulan cermin terlihat seorang pria memperhatikan David, namun David tidak menyadarinya. Keesokan harinya pencarian dilanjutkan dan kini yang diperiksa adalah kanal. A man came forward yesterday claiming to be your wife's lover. McNamara memberitahu kalau kemarin Alex menemuinya dan mengaku sebagai selingkuhan Alice. Tentu suami yang memergoki istri berselingkuh dan tak bisa menahan amarah hingga membunuh istrinya adalah skenario umum. I love my wife. I'd never do anything to her. Namun David membantahnya karena ia mencintai Alice sehingga tak mungkin membunuhnya. Selain itu, David berbohong dengan berkata ia tidak mengetahui tentang perselingkuhan ini. McNamara menambahkan kalau rekan kerja Alice mengetahui perselingkuhan ini dan bahkan mendukungnya. Bahkan rencananya Alice akan meninggalkan David demi Alex. Saat istri selingkuh berarti ada yang salah dengan suaminya. Kalau suami yang selingkuh artinya suaminya brengsek. Namanya juga double standard. McNamara menambahkan kalau Alex memiliki alibi karena menelpon bosnya saat Alice akan pulang. People always suspect the husband. Because it's always the husband. Walau David tidak mengakuinya, namun McNamara tidak menutupi kalau baginya David adalah tersangka utama. Tak lama kemudian, tim pencarian menemukan sesuatu. Yang mereka temukan adalah mayat Alice yang tenggelam di dasar kanal. David mengamuk ingin melihat Alice, namun polisi lain menghentikannya. Is your wife Alice Williams? Yes, it's my wife. Setelah diangkat, David mengkonfirmasi kalau mayat ini adalah istrinya. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh Alice. Artinya, kematian Alice adalah kecelakaan karena terjatuh kemudian tenggelam. You did know she was pregnant. Selain itu, Alice sedang hamil yang kemungkinannya adalah anak Alex. Setelah dari ruang mayat, David pergi dan melihat Alex namun mereka tidak berbicara apapun. Keesokan harinya, pemakaman Alice dilakukan. Ibu Alice juga ada di sini yang tentunya juga sedih. Maybe I should take him for a while. It might be good for him. Ia pikir sebaiknya ia membawa Billy untuk sementara karena Billy membutuhkan figur seorang ibu. David menolak karena ia pikir ada Sophie di sini. Ibu Alice tahu tentang Alex dan entah kenapa ia membicarakan Alex di depan David seolah ini bukan apa-apa. Apa salah David hingga diperlakukan seperti ini? Di malam hari setelah semua orang pergi, kini hanya ada David dan Claire. I lied to the police. I didn't know about that guy, Alice.
David memberitahu Claire kalau ia berbohong karena pura-pura tidak mengetahui tentang perselingkuhan Alex. David juga memberitahu ia pergi ke tempat Alex namun ia tidak melakukan apa-apa. Namun saat pulang ia mual dan muntah di toilet umum. Saat keluar ia melihat seseorang menyerang Alice di pinggir kanal. David ingin membantu namun ia malah pingsan. Selama ini David pikir kalau ini hanya mimpi, namun setelah melihat mayat Alice ia sadar kalau yang ia lihat adalah nyata. Claire pikir sebaiknya David memberitahukan ini pada polisi. Masalahnya David tidak memiliki bukti. Ditambah jika polisi diberitahu ia pergi ke rumah Alex maka ia akan menjadi tersangka utama. Melapor polisi tidak akan mengembalikan Alice yang sudah meninggal sehingga David akan mencari pembunuh istrinya sendiri. David pergi ke toilet umum kemudian mengambil beberapa foto. Tentunya di sana ia tidak menemukan apa-apa. Saat melihat kanal, ia melihat saluran pembuangan. Ia mengingat kalau disinilah polisi menemukan mayat pembunuhan di rumah David 100 tahun yang lalu. David pikir mungkin kematian Alice berhubungan dengan pembunuhan itu. Ia mencari informasi dari koran lama dan menemukan berita pembunuhan itu. Si suami membunuh istrinya dengan ditusuk sebanyak 52 kali. Namun setelah ditangkap, si suami bisa melarikan diri. Kemudian ia membunuh babysitter dan anaknya dengan menenggelamkannya di kanal kemudian bundir. David mencari semua artikel yang berhubungan dengan pembunuhan itu, yang mengarahkannya pada sosok berwarna hitam. David pikir sosok ini adalah orang yang ia lihat di toilet umum. Saat di kantor, David memberitahu Claire apa yang sedang ia lakukan. Claire pikir sebaiknya David menggunakan waktunya untuk berduka dan bukan menginvestigasi. David pikir ia sudah menemukan sesuatu namun ia belum menyadari apa. David pulang dan melihat Billy dan Sophie yang sedang mendekor pohon Natal. Sophie memberi saran untuk melakukan dekorasi lebih hebat untuk menghibur Billy. Namun melihat Sophie membuat David mengingat pembunuh 100 tahun yang lalu yang membunuh babysitter. Keesokan harinya, David merekam dengan kamera yang sama yang digunakan polisi merekam investigasi pembunuhan 100 tahun yang lalu. Ia mengujinya di kamar mandi kantornya. Setelah dicuci, David melihat ada bayangan hitam saat ia mengambil video. David pulang dan ia merekam penjuru rumahnya dengan kamera yang sama. Keesokan harinya ia mencucinya dan melihat banyak penampakan, seperti ada yang lewat di tangga dan juga bayangan hitam di kamarnya. Dengan penemuannya ini membuat David pikir mungkin alasan istrinya mati ada pengaruh supernatural. Tiba-tiba kertas di dinding bergerak padahal ruangan ini tertutup. David memeriksanya dan ia pikir ia mendengar sesuatu. David meminta Sophie untuk mendengarnya juga untuk memastikan kalau ia tidak gila. David dan Sophie menempelkan telinga mereka di dinding namun Sophie tak mendengar apapun. Tak lama kemudian Billy menemui mereka. David meminta Sophie mengantar Billy ke kamarnya. David terus mendengarkan dinding dan ia sangat yakin kalau ia mendengar sesuatu. Karena muak, ia memutuskan untuk membobol dindingnya. Ia memeriksanya, namun tentunya ia tidak menemukan apapun di sana. Kini David melamun karena ia pikir mungkin ia sudah gila. David merasa ada sesuatu yang menariknya keluar. Ia melihat lubang ke saluran pembuangan, namun ia memilih menutup lubang itu. Saat berbalik, ia melihat ada seseorang yang melihatnya dari jendela dan suara teriakan. Dengan cepat, David memeriksa Billy dan Sophie, namun untungnya mereka baik-baik saja. David pikir ada yang janggal dengan rumahnya sehingga ia meminta Sophie untuk membawa Billy ke hotel untuk malam ini. David menemui Claire untuk menunjukkan rekaman yang ia rekam di rumahnya. Claire melihat ada yang melewat dan juga bayangan di kamar David. Namun Claire pikir mungkin itu hanya bayangan karena David ingin melihat apa yang ingin ia lihat. This is the same man I saw on the night she was murdered. David berkata kalau orang ini adalah orang yang ia lihat membunuh Alice di pinggir kanal. David tahu ini terdengar gila namun ia pikir rumahnya berhantu. Tentu Claire membantahnya namun David memiliki argumen lain. Ia menambahkan di tahun 1930-an pemilik rumah sebelumnya melakukan pemanggilan roh di rumah. Kemudian orang setelahnya berkata sering melihat sosok hitam di rumah namun Claire masih tidak percaya.
David menambahkan agen perumahan berkata kalau pemilik rumah sebelum David adalah wanita tua pikun. David tahu itu bohong karena pemilik sebelumnya adalah wanita muda yang mencoba membakar rumahnya saat keluarganya tidur. Dia berkata kalau itu adalah perbuatan iblis yang tinggal di balik dinding. Ia juga hampir digagahi pria yang tidak bisa ia lihat, namun Claire menjawab kalau David hanya kelelahan. Keesokan harinya, David melakukan video call dengan Billy yang masih di hotel. David merasa mendengar sesuatu dari tangga, namun tentu ia tidak melihat siapapun. Billy, is Sophie back in the room with you? No, she's there in the shower. Saat ia kembali melihat layar, ia melihat sebuah bayangan di belakang Billy. Bayangan itu pergi sehingga David meminta Billy menggerakkan laptopnya. Saat diarahkan ke pojok, David melihat sosok hitam yang mendekat. David sangat ketakutan sehingga ia dengan cepat berlari ke hotel. Saat ia sampai, tentu baik Billy atau Sophie baik-baik saja. David sangat takut, namun ia juga lega karena setidaknya Billy baik-baik saja. David membawa Billy dan Sophie pulang ke rumah. I'm not sure if I can work here anymore. Sophie menemui David untuk memberitahunya kalau ia tidak bisa lagi bekerja untuk menjaga Billy. Ia pikir ada sesuatu yang salah dengan David, namun khusus untuk malam ini Sophie akan tetap menemani Billy. Waktu berlalu, Sophie tidur di kamar tamu. Sophie terbangun karena mendengar suara. Sophie mencari sumber suara itu, namun tiba-tiba seseorang menyerangnya. Sophie berteriak ketakutan dan di saat yang sama David muncul menyelamatkannya. Sophie pikir yang menyerangnya adalah David sehingga ia melawan. David mengamankan Sophie dan Billy dengan mengurung mereka di sebuah kloset. Sophie sangat ketakutan dan meminta David melepaskannya. Tak lama kemudian David melepaskan mereka karena ia tidak menemukan siapapun di dalam rumah. David memberitahu kalau ia dan Billy mengikuti seseorang keluar kemudian mendengar teriakan Sophie. Namun Sophie tidak melihat siapa yang menyerangnya. Sophie sangat ketakutan sehingga ia akan pergi sekarang juga. Kini hanya ada David dan Billy di rumah. Keesokan harinya David mengantar Billy ke sekolah. You see her, she's hiding in the long grass. I can't see anyone. Di kanal, David melihat seseorang di antara rumput ilalang namun Billy tidak bisa melihatnya. David tidak mengantar Billy ke sekolah dan malah membawa kamera. Ia merekam di tempat ia melihat perempuan sebelumnya. David meminta Billy bersembunyi kemudian mulai merekam. Hantu Alice muncul dan mendekati David namun ia menutup mata dan terus merekam. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi melihat hantu Alice. Kemudian David menemui Claire karena ia ingin mencuci rekaman yang baru ia ambil. Claire terlalu sibuk namun David memaksa. Claire bersedia mencucinya dan akan mengantarnya ke rumah David jika sudah selesai. Namun sebelum pergi, Claire menyarankan David untuk berbicara dengan psikolog terkait kesehatan mentalnya. Waktu berlalu, David dan Billy pulang. Mereka menaburkan tepung untuk memastikan jika ada yang datang ke rumah mereka akan mengetahuinya. David menunggu namun tak ada apapun yang terjadi sehingga ia ketiduran. Saat ia terbangun, ia melihat seseorang dipenuhi darah meminum airnya. Pria ini adalah orang yang membunuh keluarganya 100 tahun yang lalu. Mayatnya berteriak sehingga membuat David terbangun karena semua ini hanyalah mimpi. Namun dari pintu, ia melihat sebuah bayangan. Ia pergi memeriksanya dan bisa melihat jejak kaki di atas tepung namun ia tidak melihat siapapun. David kembali mengisi air di gelas namun kali ini ia menggambar lingkaran di meja gelas. Keesokan harinya David terbangun melihat gelas itu sudah tidak ada. What's with all the powder, Dave? Ternyata gelas itu dibawa McNamara yang sudah menunggunya bangun. McNamara ke sini untuk membawa David karena kepolisian menemukan palu Alex yang David buang ke kanal. Polisi menemuinya karena palu itu dipenuhi sidik jari David. David memberitahu kalau ada hantu jahat di rumahnya dan merupakan pembunuh Alice. Namun tentu McNamara tidak mempercayainya. David menggunakan pengacara yang berhasil melobi untuk mengirim David ke rumah sakit jiwa lebih dulu sebelum diperiksa lebih jauh. David pulang bersama Billy namun kini akan selalu ada polisi yang mengawasi David untuk memastikannya tidak kabur. Malam ini David tidur bersama Billy di kamarnya namun David tidak bisa tidur. Perhatian David selalu tertuju pada lubang di dinding yang ia buat.
Ingat, pemilik rumah sebelumnya pernah berkata ada iblis yang tinggal di balik dinding. David memasukkan tangannya dan dari dasarnya ia menemukan sesuatu. Yang ia temukan adalah beberapa foto di rumah ini. Ia menemukan foto pemanggilan iblis yang dilakukan di rumah. David mendengar suara langkah kaki dan mengikutinya hingga keluar. Lagi-lagi ia melihat lubang ke saluran pembuangan yang terbuka padahal ia sudah menutupnya. David memutuskan untuk memasukinya. Saluran pembuangan ini kering yang mengarahkannya langsung ke kanal. Di sana ia menemukan mayat bayi yang sepertinya dijadikan persembahan. Karena kaget, David melemparnya ke kanal kemudian kembali ke rumah secepatnya. Keesokan harinya, Claire ke rumah untuk memberi film yang David minta cetak sebelumnya. David meminta Claire untuk ikut menonton dengannya karena ia terlalu takut menontonnya sendiri. Claire memberitahu kalau kemarin malam David menelponnya mengatakan sesuatu tentang Alice namun David tidak mengingatnya. Claire berkata jika David melakukan sesuatu pada Alice sebaiknya ia melaporkannya pada polisi. Claire akan bersaksi kalau David adalah pria yang baik namun David membantahnya. David menjelaskan kalau pemilik rumah sebelumnya adalah pemuja iblis yang melakukan penumbalan anak kecil. Mereka melakukan ritual di sini kemudian membuang mayatnya ke kanal melalui saluran pembuangan. Claire tidak mempercayainya sehingga mereka akan menonton rekaman di dinding yang bolong. Yes, I see some. Dari rekaman itu, mereka melihat hantu Alice yang muncul dari kanal dan Claire bisa melihatnya. Hantu Alice terus mendekat dan tiba-tiba muncul dari dalam lubang. Hantu Alice menyerang Claire kemudian menariknya ke dalam lubang sementara David hanya bisa melihat. Dengan cepat, David membawa Billy melarikan diri namun polisi menjaga jalan keluar. David tak menyerang dan mencoba melarikan diri melalui saluran pembuangan. Polisi mengejarnya, namun saat di sana David mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata saat melihat rekaman sebelumnya, Claire tidak melihat apapun. David yang marah karena ia bisa melihat hantu Alice menjadi agresif kemudian membunuh Claire dengan mencekiknya. Namun yang menakutkan, para pemuja iblis juga melihat David membunuh Claire. David juga ingat saat ia di toilet umum ada seseorang yang berbisik padanya. Saat keluar, David bertemu dengan Alice dan memergokinya berselingkuh. David yang dipenuhi amarah mendorong Alice ke kanal dan menenggelamkannya. Yang artinya yang membunuh Alice selama ini adalah David. David terus melarikan diri dan ia berhenti karena menemukan hantu Alice di sana. Saat meninggal, Alice sedang hamil sehingga ia melahirkan di depan David. David sangat takut sehingga ia melarikan diri dan satu-satunya jalan keluar adalah melompat ke kanal. David bisa berenang namun hantu Alice menariknya semakin dalam. David melepaskan Billy dan untungnya McNamara berhasil menyelamatkan Billy sementara David tenggelam seperti Alice. Keesokan harinya, Billy akan tinggal bersama neneknya. Nenek Billy memberitahu agen properti untuk segera menjual rumah David. Billy masuk sebentar untuk membawa mainannya. Dari sebuah celah di dinding, Billy mendengar suara seperti suara David. Ia berkata kalau ia dan Alice tinggal di sini dan Billy juga bisa tinggal bersama mereka di sini. Namun untuk itu, Billy harus melakukan sesuatu lebih dulu. Kemudian Billy memasuki mobil bersama neneknya. Namun kemudian ia bundir dengan menjatuhkan diri dari mobil. Di tempat lain, agen properti bisa melihat hantu Billy yang akan tinggal di rumah. Ia hanya tersenyum seolah tahu kalau ini akan terjadi. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini sedikit ambigu. Awalnya kita dibuat pikir kalau genrenya supernatural horror. Menjelang akhir film berubah menjadi psikologi horor. Tapi di ending balik lagi jadi supernatural horror. Film ini dibuat ambigu tapi Mimin sangat enjoy nontonnya. Mimin pikir ini film yang sangat underrated soalnya posternya kayak film jelek. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah pace. Sebenarnya untuk sekelas film pace-nya bisa dibilang lambat. Tapi karena Mimin biasa nonton series yang pace-nya jauh lebih lambat jadi buat Mimin pace-nya pas-pas aja. Mimin bisa enjoy nontonnya jadi untuk pace Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist film ini berlipat-lipat tapi karena endingnya ambigu Mimin bingung yang mana kenyataannya.
Yang pasti yang membunuh Claire dan Alice adalah David. Tapi masalahnya David membunuh karena pengaruh iblis atau tidak. Bahkan apa iblis ini nyata atau hanya di kepala David juga gak jelas. Tapi hantu Alice yang muncul di akhir film sepertinya memanglah nyata. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Seperti sebelumnya, ending film ini ambigu. Apakah ini film psikologi horor atau supernatural horor atau malah dua-duanya? Dari awal kita diarahkan seolah semua ini hanya ada di kepala David. Namun di akhir film, iblis ini berhasil mengelabui Billy untuk bundir agar bisa tinggal bersama orang tuanya. Ending yang ambigu bisa buat Mimin pilih ending yang Mimin suka. Dan Mimin pilih kalau rumah ini memang berhantu. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin yakin pasti dari kalian banyak yang belum nonton film ini padahal film ini rilis di tahun 2014. Tapi karena posternya jelek banget pasti banyak yang pikir film ini jelek. Ini jadi salah satu film underrated favorit Mimin, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating The Canal tahun 2014 adalah 8,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.